Bapak Ibu sekalian, itulah yang namanya opportunity cost. Ya, opportunity cost itu apa? Opportunity cost itu adalah harga yang Anda bayar untuk keputusan yang Anda buat. Ya, kalau Anda misalkan contoh ya, sekali lagi ini prediksi ya, prediksi. Ini potensi, jangan dianggap ini sebagai janji. Prediksi aktuaria Singapura 5 tahun dari sekarang harga Nagaya minimal ada di $100. Kita belum pakai prediksi yang dari auditor ya, itu lebih luar biasa lagi. Terus kita ambil aja prediksi aktuaria. Berarti 100 tahun, $100, 100 tahun, kelamaan ya. $100 5 tahun setelah masuk exchange. Ya, berarti 5 tahun dari sekarang. Berarti kalau tadinya Anda punya 300 aset, tadinya nilai aset Anda $30.000. Tapi saya sih nggak percaya ya, $100. Pasti lebih dari itu. Ya, anggap saja $30.000 deh. Ya, tapi kalau hari ini Anda jual 300 aset Anda cuma dapat misalkan berapa? Contohnya. Ya, misalkan ditawar berapa ya Pak ya biasanya ya? $3? Sekitar? Ya, sekitar $3 deh. Ya, kurang lebih, Pak. Ya, $3 deh. Ya, berarti Anda cuma dapat $900. Berarti harga keputusan Anda itu berapa? Anggapnya $1.000 deh ya. Harga keputusan Anda, opportunity cost Anda adalah $29.000, Bapak Ibu. Paham ya? Harga keputusan Anda yang Anda bayar itu adalah $29.000. Itu kalau harga Nagaya $100. Kalau harga Nagaya $1.000 gimana? Kalau $10.000 gimana? Lebih tinggi lagi. Ya, jadi yang Anda bayar adalah $29.000 minimal. Anda siap nggak bayar harga itu? Ya, kita nggak usah ngomong kebutuhan dulu ya. Nanti kebutuhan saya akan bicarakan setelah ini. Oke? Kalau misalkan tidak mendesak-mendesak sekali, Anda siap nggak mengorbankan $29.000 untuk $1.000? Kalau Anda suruh pilih 300 juta sama 15 juta, Anda pilih mana? Ya jelas lah ya Pak ya. Orang normal pasti pilih 300 juta lah. Ya, masalahnya kebanyakan dari kita pas masuk di Nagaya nih, kita beli Nagaya. Kita punya harapan jangka panjang. Saya mau punya aset sekian. Di awal niat kita jangka panjang. Tapi gara-gara hal-hal jangka pendek, Anda jadi melupakan impian jangka panjang Anda. Ya, gara-gara hal-hal yang terjadi hari ini, Anda lupakan impian jangka panjang Anda. Anda lupakan visi jangka panjang Anda. Anda lupakan potensi yang bisa Anda capai. Hanya gara-gara Anda berpikir hari ini dan besok. Bukannya Anda berpikir 5 tahun, 10 tahun dari sekarang. Ya, jadi kita di Nagaya nggak pernah maksa ya Bapak Ibu ya. Kita cuma bertanya, Anda siap nggak? Rela nggak? Kehilangan 300 juta minimal ya. Minimal loh. Untuk 15 juta. Itu dengan konteksnya 300 koin dan dijual hari ini ya. Sekali lagi, pada kapanpun Anda menyaksikan rekaman ini, ya pasti harga Nagaya sudah berbeda. Jadi mohon sesuaikan ya. Mohon sesuaikan dengan harga hari ini. Tapi contohnya masuk akal ya. Anda siap nggak membayar harga itu? Dan itulah yang kita tanyakan kepada Bapak ini. Ya, Anda siap tidak, Pak? Rela nggak, Pak? Ya, itu juga sebenarnya ya Pak Yunias ya. Itu kemarin kita sempat bahas di voice chat. Inilah kenapa Bapak Ibu, kita selalu, kan banyak yang bilang ya, ini sekalian saya mau menjawab nih. Banyak yang suka mengatakan, kayaknya di Nagaya kalau beli gampang, kalau jual kok kayaknya dipersulit ya sama manajemen ya. Atau sama seniornya ya. Giliran kita beli, ya beli gitu ya. Giliran kita jual, suruh ikut edukasi dulu gitu loh. Ada yang sampai, saya pernah baca Pak, emang kita bisa makan pakai edukasi gitu loh. Ya, kebetulan kayaknya orang itu nggak sadar ada saya di grup itu ya. Tapi saya diam saja. Nah, sekarang saya ingin menekankan Bapak Ibu. Kenapa? Ya, ketika ada orang yang mau jual, kok kayaknya sama manajemen disuruh belajar ulang. Kenapa? Gara-gara kita peduli dengan Anda. Ya, gara-gara kita peduli dengan Anda. Saya ingin tekankan sekali lagi ya. Nagaya itu sifatnya adalah jual beli.
bukan investasi. Anda beli aset Nagaya, Anda serahkan uang, selesai transaksi. Harusnya kewajiban manajemen selesai di sana. Boro-boro membantu Anda menjual aset. Harusnya edukasi ini juga nggak perlu diadakan. Betul nggak? Karena harusnya udah selesai tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab perusahaan apa? Menjalankan proyek sebaik-baiknya, bagikanlah benefit kepada Anda. Kenapa masih ada Zoom meeting? Ya, kenapa sampai mesti ada voice chat di hari Selasa, di hari Sabtu, di hari Kamis, Zoom meeting hari Jumat? Buat apa ada? Kita digaji lebih buat itu? Enggak juga. Ya, enggak juga. Kadang-kadang ada yang telepon kita di manajemen, Pak, ya kita ini dong Pak, ya jumpa secara offline, kita tetap datangi. Mau di hari Minggu pun kita tetap datang. Bagi Anda yang pernah ikut, ya kita punya roadshow, kita pernah adakan acara di hari Minggu. Kenapa? Bukan lo itu bagian dari job desk kita. Tapi kita peduli sama Anda. Ya, kita nggak mau Anda menyesal. Ya, karena percayalah, ya beban paling berat di seluruh dunia itu adalah penyesalan. Kita nggak mau Anda menyesal. Saya dan Pak Yunias itu sangat percaya dan sangat paham potensi Nagaya. Saking kita pahamnya, saking kita percayanya, saking kita yakinnya ini aset akan luar biasa. Kita nggak mau Anda nanti menyesal karena kita tahu ini aset akan luar biasa di masa depan. Ini aset akan seperti apa? Pak Yunias tadinya nggak percaya pas saya sampaikan. Pas sudah masuk manajemen, sekarang baru paham. Ya kita peduli sama Anda. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika kita bilang, ayolah ya coba belajar lagi ulang. Biasanya teman-teman kita yang mau menjual adalah mereka yang tidak diupdate oleh yang mengajak. Ya, atau nggak pernah ikut Zoom meeting. Biasanya setelah kita edukasi ulang, percaya nggak percaya ya Bapak Ibu ya? Kalau punya kebutuhan tuh urusan lain. Kebutuhan itu urusan berbeda lah ya. Kalau memang udah mendesak ya oke lah kita paham. Ya, tapi mayoritas, ini saya berbicara data, mayoritas dari teman-teman yang saya ajak bicara. Setelah kita jelaskan konsep Nagaya, misal seperti Bapak tadi contohnya, nih Pak, 2 tahun terakhir kita begini Pak, potensi kita begini Pak, ini kita begini Pak, ini kita begini Pak. Terdesaknya, hampir semua yang kita ajak bicara nggak jadi jual loh. Betul ya Pak ya? Hampir semua yang kita ajak bicara atau diajak bicara dengan seniornya dengan baik gitu ya. Dan kita ajak, coba Pak, ada solusi lain nggak? Where there is a will, Bapak Ibu, there is a way. Jika ada kemauan itu pasti ada jalan. Ya, kita hanya tidak mau mencoba menggunakan resource pikiran kita ini untuk kita arahkan. Gimana, ada nggak sih solusi lain? Kalau kita melihat Nagaya ini berharga, dan kita semaksimal mungkin kita bisa cari solusi lain, kita cari solusi lain. Kalau udah terdesak pun ya kalau bisa jangan dijual semua, betul nggak sih? Kalau kita memang melihat aset ini berharga, dan kebanyakan teman-teman kita yang kita edukasi dan kita kasih pemahaman, dan kita bukan cuma bicara cuap-cuap loh ya, kita kasih data, kita kasih fakta, mayoritas dari mereka nggak jadi jual. Terbukti, yang mau jual biasanya belum diedukasi. Makanya kenapa kita bilang kalau Anda mau jual, belajar dulu. Itu data Bapak Ibu. Ya, dan kalau misalkan ada yang bilang kalau di Nagaya peer-to-peer-nya itu dipersulit ya ketika mau jual, siapa bilang? Saya kasih Anda satu fakta ya. Anda tahu nggak? Peer-to-peer itu harusnya ada yang namanya transaction fee. Anda tahu itu? Jadi kalau Anda lakukan transaksi peer-to-peer, itu harusnya ada biaya. Buat siapa? Buat validator network atau miner. Ya, di setiap blockchain, jadi yang bilang Nagaya itu nggak bisa di-mining karena koinnya udah keluar semua, berarti nggak paham blockchain. Karena di Bitcoin pun miner punya 2 fungsi. Mengeluarkan koin baru dan memvalidasi node atau transaksi tersebut. Memang di Nagaya koinnya udah keluar semua, tapi nanti akan ada miners yang memvalidasi transaksi. Kenapa sekarang belum ada? Gara-gara peer-to-peer-nya belum banyak. Masuk akal ya? Nanti ketika sudah ada yang membantu kita menjadi miner, memvalidasi transaksi, pasti ada yang namanya biaya peer-to-peer. Pertanyaan saya sama Anda, sudah ada belum biaya peer-to-peer sekarang? Ada. Anda transaksi peer-to-peer kena biaya? Yang kena biaya coba kasih tahu saya mau lihat. Berarti benar-benar dipersulit oleh perusahaan.
Nggak ada toh? Ya karena memang belum diberlakukan Bapak Ibu. Belum diberlakukan. Ya kalau itu sudah diberlakukan ya benar. Berarti Anda dipersulit. Atau misalkan sudah transaksi peer-to-peer sekian banyaknya, kita membutuhkan tambahan energi. Bukan energi ya, tambahan effort. Tambahan miners. Tapi sekarang belum ada toh. Berarti peer-to-peer nggak dipersulit dong. Ya. Jadi siapa yang bilang transaksi peer-to-peer itu dipersulit? Siapa yang bilang menjual naga itu dipersulit? Tidak. Malah harusnya bukan tugas manajemen ya untuk Anda bilang, Pak saya punya koin nih ya. Ya sebenarnya sih kita tidak bisa ikut campur ya, tapi coba ya Ibu ya. Coba saya tanyakan. Coba kami tanyakan. Itu sebenarnya tugas Pak Yunias bukan sih? Job desk beliau bukan sih? Job desk saya bukan sih? Bukan. Kalau kita mau persulit Anda, gak akan kita bantu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan Anda sekali-sekali lagi, saya nggak mau ya mendengar kalimat kalau di Nagaya belinya gampang, jualnya dipersulit. Bicara sama saya sini. Ada punya nomor saya kan? Bicara sama saya. Gak ada seperti itu. Aset punya Anda, hak-hak Anda. Cuman kami peduli sama Anda. Kalau bisa ya janganlah. Satu lagi fakta tambahan ya. Anda beli, Anda jual, Anda margin, Anda profit, atau Anda loss. Perusahaan kami, manajemen dapat apa-apa nggak? Enggak. Kita edukasi Anda kembali. Seperti kemarin kita mengedukasi Bapak ini. Pak, Nagaya tuh begini loh. Nagaya tuh begini loh. Ujung-ujungnya setahu saya nggak jadi jual. Karena saya harus jalan duluan ya. Pak Yunias tuh dapat komisi nggak sih? Dapat nggak Pak? Ya enggak, Pak. Enggak lah. Tidak dapat ya. Tidak dapat Bapak Ibu. Akhirnya keputusan orang Bapak itu adalah tidak menjual Pak Dhani. Tidak menjual Bapak Ibu. Ya, beliau yang sejahtera toh. 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang sudah bisa punya warisan yang segitu besar, bisa jalan-jalan keliling dunia ya. Bisa menjalankan fire movement. Ya, kita untung apa Bapak Ibu? Gak ada. Ya, ini benar-benar datang dari visi utama kami yang ingin mencerdaskan dan mensejahterakan. Ya, jadi Anda mau jual silahkan jual. Ya, tapi jangan jual hanya gara-gara alasan Anda belum paham. Kalau belum paham toh ya mbok ya belajar. Setelah sudah belajar toh informasinya pun tersedia. Di mana-mana ada, di YouTube ada, di Telegram ada, di WA grup banyak, di website ada, white paper ada. Semua ada. Kurang apa lagi coba? Ya, jadi belajarlah Bapak Ibu. Anda butuh informasi, tanyalah sama kita. Dan setelah Anda sudah mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan, pertanyaan Anda sudah terjawab, Anda mau jual silahkan jual. Gak ada yang menghentikan Anda kok. Toh Anda untung, Anda rugi, perusahaan nggak ada ininya kok, nggak ada efeknya kok. Betul nggak? Ya, jadi itu pembelajaran kedua yang saya dapatkan Bapak Ibu. Ya, kebanyakan, saya berbicara data ya, kebanyakan yang menjual Nagayanya, kecuali benar-benar terdesak ya. Terdesak itu saya ngomong benar-benar Pak, saya udah mikir, saya udah tanya keliling, udah nggak ada solusi lain Pak. Dan saya benar-benar butuh uang cepat Pak. Ya itu saya nggak mau bicara. Ya, itu saya nggak mau bicara. Tapi kebanyakan dari mereka yang masih bisa istilahnya mengusahakan dari jalur lain, setelah diedukasi tidak jadi jual. Ini data ya. Itulah kenapa kami selalu bilang kalau mau jual ada jalan lain tidak. Kalau nggak ada jalan lain ya oke, tapi cobalah belajar lagi. Ya, jadi pembelajaran pertama dari Bapak ini, dan saya bersyukur ya berada di sana kemarin bersama Pak Yunias. Walaupun saya harus jalan duluan, Pak, maaf ya. Ya, karena ada pertemuan dengan Bu Yuli ya di Senayan. Ya, jadi pembelajaran pertama terbukti di depan mata saya, Nagaya adalah aset terbaik yang pernah saya lihat. Yang kedua, ketika Anda sudah mau menjual Nagaya, terutama di tahap sekarang sebelum Nagaya listing ya,
Saya sarankan coba pikir lagi dan coba belajar lagi. Belajar. Ya, Anda kalau butuh informasi kepada yang mengundang Anda atau tanyakan kepada kami. Sudah dapat informasi yang lengkap, coba Anda tanyakan lagi kepada diri Anda sendiri. Saya masih mau jual nggak?